Selamat datang ahlan wa sahlan panjenenganipun Ustadz Misbahul Munir saha panjenenganipun Ustadz Jainil Arifin, Ketua MWJ Tambak Sari Surabaya, yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu di wilayah Lebak Indah Utara 5 Mushola Rahmatullah. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas menggemahnya sholawat Nabi tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semua yang dirahmati Allah, tibalah saatnya kita pada acara inti, yakni ceramah agama atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir, dan mohon nanti ditutupnya dengan doa sekalian. Kepada panjenenganipun Kiai Haji Ali Misbahul Munir dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah, Masya Allah al khair kulluhu biyadillah, Masya Allah la yusrafu su'u illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid, alhimna rusdak wa ahyina rasidin, wa ya hadi ihdina siratal mustaqim, wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man
من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتطمع بعطائك وترضى بقضائك وتشاكه كخشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين في قلوبنا يا الله يا لطيف. قلت بنا في قلوبنا خاصة في هذا المكان. قلت بهم إلى يوم الدين. اللهم ثبت القرآن والعلم في صدورنا ووفقنا للعمل بهما. إلهنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى نفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير. إلهنا تعلم حاجاتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة، وتوفنا في عبادك وجهاد في سبيلك. يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة، وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, para sepuh saha pinispo, segenap tokoh masyarakat, Bapak Ibu undangan rahimakumullah, segenap takmir musalla waqaf rahmatullah, ugi jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhusu bizikri Ustadz Zainal Arifin. Alhamdulillah takdiripun Allah Azza wa Jalla dalu menika kita sedaya saged kempal ing mriki majlis supados bebungah hari lahiripun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika mangke terutami minjang wonten ing akhirat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disepakati dulu ngaji kita sampai jam berapa? Besok kan hari libur ya. Benjing dinten apa? Senin kan hari libur nggih. Lah sekolah lah pun libur toh? Lah nggih. Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu riwayat yang luar biasa di mana paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib itu bermimpi ketemu dengan paman Nabi yang lain yang sudah meninggal dunia. Siapa? Yaitu Abu Lahab. Jadi paman Nabi itu banyak, karena memang Abdul Muthalib itu punya anak 10 bersaudara. Ayah Nabi itu Abdullah. Nanti paman Nabi ini banyak. Jadi ada Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian ada juga Sayyidina Hamzah, ada juga panjenenganipun yang getol membela Nabi Abu Thalib, itu juga paman Nabi. Lah setelah Abu Lahab meninggal, Abbas itu paman Nabi itu melihat Abu Lahab di alam mimpi. Kemudian ditanya, ya apa cak kabare? Ya, mergo podo-podo wong Surabaya. Jare Abu Lahab dos pundi? Ajur. Aku dikaploki malaikat bendino. Jadi bendino dikaploki malaikat. Kenapa? Mergo Abu Lahab niku nemen permusuhannya kepada Nabi. Jadi satu saya tunjukkan permusuhan Abu Lahab itu. Satu, Abu Lahab itu, jadi setiap Nabi itu berceramah begini, ya, dakwah, mengajak orang berbuat baik, Abu Lahab niku ngomong ngeten, ojo rungokno ponaanku gendeng. Ini sejarah. Apa itu cukup? Tidak. Apalagi putrinya Nabi itu ada 2 yang dipek mantu kalian Abu Lahab. Tapi ketika Nabi sudah memproklamirkan diri sebagai utusan Allah, maka Abu Lahab memaksa putranya yang bernama Utbah dan Utaibah untuk menceraikan kedua putri Rasulullah. Apa itu cukup? Tidak. Apalagi dari rumah Nabi menuju ke Masjidil Haram itu jalan dipenuhi dengan kotoran onta. Itu begitu. Jadi itu kerjasama Abu Lahab dengan istrinya. Makanya ini cocok tumbuh oleh totok. Ya. Puncak permusuhan Abu Lahab itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Apa? Nanti ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, terjadinya perang Badar. Perang Badar Abu Lahab mboten nderek. Mergo napa? Sampun sepuh, sudah tua sekali. Nabi lahir saja beliaunya sudah usianya sudah lanjut. Apalagi ketika Nabi sudah besar, sudah dewasa, ketika perang Badar terjadi, usia Nabi kurang lebih ketika itu 55 tahun. Jadi Nabi itu luar biasa. Jadi Nabi itu excellent, ya, sehatnya luar biasa. Nabi itu perang, ya, dalam catatan para ulama memang beda-beda. Jadi Nabi itu perang itu ada 2 macam, ada ghazwa, ada sariyah. Ghazwa itu peperangan yang diikuti Nabi langsung,
Tapi kalau syariah, Nabi mengirim sahabat untuk berperang, beliaunya mboten nderekaken. Ternyata peperangan yang diikuti Nabi itu sebanyak 27 kali. Ya, dan itu mulai terjadi pada tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-9. Jadi perang pertama dalam Islam adalah perang Badar. Yang kemudian perang terakhir yang diikuti Nabi adalah perang Tabuk. 27 perang selama 10 tahun. Berarti rata-rata itu di dalam 1 tahun ada berapa kali perang? Pinten? 3 kali peperangan. Padahal usia Nabi ketika mulai perang itu 55 tahun. Coba, mohon maaf, teman-teman di TNI, Angkatan Laut, Darat, Udara itu 55 terus putih. Ini Nabi mulai perang. Artinya apa? Fisik Nabi itu sangat prima, sehat, kuat. General check up, ndak kena diabetes, boten kenging kolesterol, nggak kenging asam urat. Makanya muga-muga sing rawuh dalu niki seneng kalian kanjeng Nabi, asam urate mari, kolesterole ocol, diabetes ilang, sehat kabeh. Itu begitu. Ini Nabi luar biasa. Jadi sehatnya luar biasa. Baik, balik lagi kepada perang Badar. Jadi perang Badar itu aktor intelektual, arsitek perangnya yang menjadi sumber dananya, ya, itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab yang nyuruh, Abu Lahab yang biayai, meskipun tidak hadir di medan laga. Nanti sing mimpin tetap Abu Jahal, podo abune, ya. Itu, ya. Yang terjadi bagaimana? Ternyata itu pasukan 1000 melawan 313, itu yang menang 313. Ini di luar prediksi, kudune menang tapi kalah. Ketika mendengar berita kekalahan, Abu Lahab kaget, jantunge kumat. Akhirnya digawa nang UGD Rumah Sakit Dokter Sutomo. Nyampe situ cek tutup, untuk ngono. Akhirnya mati. Lah mati itu dia punya penyakit kulit. Akhirnya apa? Ini selama 3 hari tidak ada yang menyentuh jenazahnya. Dibuatkan liang lahat karena ada bau busuk, kemudian dicotek di situ. Dicotek menuju ke liang lahat itu. Artinya apa? Ini cocok dawi Allah, tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab itu. Ya, jadi di situ. Baik. Kita kembali lagi. Abu Lahab itu welee luar biasa. Makanya tadi ketika diimpikan oleh Abbas, ya wajar, ya apa dek kabare? Waduh cak, aku dikaploki ambek malah malaikat karena permusuhannya kepada Nabi sangat keras. Tapi kata siapa tadi? Abu Lahab. Tiap malam Senin, aku alhamdulillah, gak iso ngomong alhamdulillah sih dek. Aku iku diringankan siksa. Jadi nek malam Senin, dina Senin ku prei cak. Aku gak digebuk ya ambek malaikat. Lho kok iso ngono dek? Kena apa? Karena dulu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, aku banget senenge. Bahkan aku merdekakan budak perempuanku yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah untuk ikut ngerawat Nabi Muhammad, bantu ibunya Siti Aminah. Ini sejarah. Akhirnya apa? Dengan muliakan hari kelahiran Nabi dan merdekakan budak ini, kemudian Abu Lahab diringankan siksanya. Maka disinilah ulama ada yang memahami bahwa wong kafir banget mulia no dino lahir Nabi, akhirnya
diringankan siksanya. Opo maneh wong Lebak, Indah Utara 5 ini wong mukmin kabeh sregep ibadahe ya. Ini ngumpul kabeh nduk musala mergo ana acara nggih. Ternyata memuliakan kanjeng Nabi. Insya Allah ini berhak mendapatkan syafaatnya Nabi. Allahumma. Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Yang satunya polisi. Satunya lagi tentara, polisi, dokter. Polisi luar biasa. Jadi tidak ada masalah. Mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tentara, itu tidak penting. Ya, artinya apa? Itu tidak menunjukkan yang paling mulia siapa, tidak. Menurut agama yang paling mulia itu bukanlah kiai, tidak. Tidak ada di dalam Al-Quran kiai jaminan mlebu surga, mboten enten. Ya, maka yang paling mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Jadilah polisi yang berakhlakul karimah. Jadilah dokter yang berakhlakul karimah. Coba Pak Dokter, ono wong loro gak duwe duwe dirawat mboten? Dirawat karena beliaunya adalah dokter yang berakhlakul karimah. Ini yang kita kehendaki. Masya Allah. Ya, Pak Polisi, kalau ada jamaah Lebak Indah Utara 5 melanggar marka lalu lintas, ditilang mboten? Mboten deh. Itu namanya kolusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gak penting kita di dunia ini, silakan jadi dokter, jadi tentara, jadi kiai, jadi pedagang, itu peran dalam hidup ini. Sing penting kata kuncinya kudu duweni akhlakul karimah. Ini yang menjadi benang merahnya. Makanya kalau suatu saat jenengan berkunjung ke rumah saya, itu ada tulisan begini, ya, ada tulisan 30 juz karya temen saya yang dari Pati, ya, ada tulisan 30 juz, tapi di situ ada tulisannya, ada presiden, anggota DPR, kiai, dosen, kemudian polisi, dokter, lengkap. Artinya apa? Ndak penting dadi opo gak penting. Sing penting 30 juz itu, Al-Quran itu menetap di dalam hati. Allahumma. Kenapa? Gak mungkin duweni akhlak nek gak gelem sinau Al-Quran. Maka jenengan boleh jadi dokter, ning Quran ojo ditinggal. Nggih. Pak Dokter. Jenengan boleh jadi polisi, tapi Al-Quran jangan ditinggal. Jenengan boleh jadi tentara, tapi Al-Quran jangan ditinggal. Karena apa? Ibunda Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul. Maka tidak boleh tidak. Kita semuanya sepakat bahwa yang menjadikan Nabi begitu indah, dan ini diakui oleh Michael Hart dalam karyanya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, yang menjadikan Nabi Muhammad itu paling berpengaruh bukan karena kekayaannya, bukan karena dia anak raja, wong lahir yatim, dilungkas piatu, duwe gak duwe, sekolah gak nate. Apa yang menyebabkan Nabi begitu luar biasa? Banyak pengaruhnya.
sampai hari ini nama manusia yang setiap detik disebut di seluruh dunia adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kekuatannya? Akhlaqul karimah. Makanya di situ Nabi mewanti-wanti, ma min syai'in asqalu fil mizan min khuluqin hasanin. Tidak ada di timbangan hari kiamat nanti yang lebih berat melebihi akhlak yang mulia. Lah caranya piye supaya wong kuwi duwe akhlakul karimah? Tidak boleh tidak, kudu sinau Al-Quran lan hadis. Karena apa? Nabi Muhammad itu ketika ditanya istrinya, artinya istrinya ditanya tentang bagaimana sih akhlak Nabi, Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maka kesimpulannya, nek kepengen duwe akhlak koyok Nabi, maka Al-Quran harus dipelajari, Al-Quran harus dipahami, dan Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dikuasai. Coba di wilayah Lebak Indah Utara 5, ini anak-anak SD ada yang ngaji mboten? Ngaji, lulus SD sik ngaji mboten? Kok ada yang tertawa? Lulus SMP ada yang ngaji mboten? Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya punya contoh tulisan di zaman Nabi, juga tulisan Rosem Usmani yang ditulis oleh ketua panitia Zaid bin Sabit. Artinya apa? Sampai masa Khulafaur Rasyidun itu Masya Allah, tulisan Al-Quran itu jangankan soal harokat, titik mawon mboten enten, titik niku mboten enten. Jadi antara ba, ta, dan sa kui podo. Kita tidak bisa bedakan antara jim, ha, dan kho kui podo. Coba betapa biyen kui kepengen belajar ngaji ngono angel. Ya, berat. Tahun 80-an orang itu pengen anaknya pinter ngaji, kui angel. Belum ada TPA ndak ada. Maka kepengen anak cilik ngaji di pondokno rata-rata nang Sedayu nang ngene Yai Munawar. Ya. Ada lagi ke mana? Ke Komarudin, karena itu merupakan pondok yang tua di Gresik sana. Sebelum Langitan sudah ada Komarudin di situ. Ya, di Bunga, ya. Itu sejarah. Artinya apa? Kalau sekarang Quran itu sudah begitu lengkap, titiknya, syakalnya, harokatnya, ayo disyukuri dengan sregep oleh ngaji. Ayo belajar Quran. Maka momentum Maulid Nabi harus kita jadikan perubahan. Apa? Pertama, ayo belajar ngaji Al-Quran. Ayo digalakkan lagi. Jangan ada yang hanya SD saja belajar Quran. Harus ditingkatkan SMP, SMA, bahkan bapak ibunya harus semangat belajar Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya duweni akhlak sing sae. Kula yakin kok nek wong kuwi belajar Quran tenanan, suami belajar Quran tenanan, ndak ada suami yang berani mukul istri, itu ndak ada. Ndak ada suami yang medit niku mboten enten. Umpama medit iku yo liyane Lebak Indah Utara. Karena apa? Dia baca Al-Quran,
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa kata ashir? Itu kalau terjemahannya, pergaulah istrimu dengan apa? Ma'ruf, dengan baik. Ternyata apa? Itu ada analisa para ulama, kata ashir itu misalnya dari Pak Kures, pakar tafsir Indonesia, kata ashir itu dari kata asrun. Asrun itu 10. 10 itu angka yang istimewa. Maka wa ashiruhunna, kata beliau, perlakukan istrimu dengan istimewa. Masya Allah, tidak hanya dengan baik, dengan istimewa. Ojo ngomong kasar kepada istri, ngoten Bu nggih? Istri dilus-lus terus, ngoten Bu nggih? Dikei dhuwit bendino, ya ojo sampai tel. Bu, sepakat? Saya menemukan hadis, ya, bahwa Nabi itu ngendikan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, ya, uang yang kau nafkahkan di jalan Allah. Contoh, bangun musola, bangun pesantren. Yang kedua, uang yang kau gunakan untuk memerdekakan budak. Yang ketiga, uang yang kau gunakan untuk sedekah kepada orang miskin. Dan yang keempat, uang yang kau berikan kepada istri dan anakmu. Ternyata apa? Menurut Nabi, yang paling banyak pahalanya adalah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Makanya ini duwe Pak, ojo dikekno langgar utawa masjid, tapi kekno bojo wae. Ngoten Bu nggih? Bu. Kenapa seperti itu? Kok lebih utama? Karena ngopeni langgar iku fardu kifayah, ngopeni bojo kui fardu ain. Kaidah usul fiqh menyatakan fardu ain kui luwih utama tinimbang fardu kifayah. Urusane bojo, urusane kepala keluarga, dudu urusane wong sak kampung. Ngoten. Tapi kalau urusan istri sudah tercover, nek wis dikei blonjo, yo ayo bantu nanggone mushola. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Nek bojo sregep maca Quran, sinau Quran, ndak akan berani kok memel nanggone wong lanang, ngentit dhuwit blonjo kuwi gak wani. Ya. Ndak berani. Utawa arepe umba-umba tibaeno dhuwit nduk sak 100.000 kuwi njokok gak wani. Gak wani. Mesti izin dulu. Mas, iki mau jenengan mboten supe ta Mas? Kok kula nemu dhuwit ya 100.000 Ibu, nek wayahe umba-umba nemu dhuwit 100.000 dikandakno napa mboten? Jadi insya Allah nek maca Quran badhe dados istri ingkang taat. Karena apa? Dia menjumpai ayat fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solihat, qanitat, yang taat kepada suaminya. Jadi masya Allah, hadisnya kanjeng Nabi ketika menjelaskan ayat ini, endine wong wedok yang dia puasa, yang dia salat 5 waktunya, kemudian puasa Ramadan, kemudian yang ketiga wa ataat ba'laha, taat marang sing lanang, itu disuruh memilih 8 pintu surga manapun yang dia kehendaki. Syaratnya apa? Manut, taat, nurut. Itu begitu. Kemudian apa? Qanitat hafizat, apa? Menjaga harta suami dan menjaga kehormatan diri, tidak memasukkan orang lain, termasuk tidak chatting ya, di WA, di
Instagram, di Facebook, di Twitter dengan mantan pacar. Saiki kata apa mboten? Pundi tiange? Jadi masya Allah sekarang kecanggihan teknologi, ya, teman SD, teman SMP, duwe grup WA KB. Jadi kisah-kisah cinta masa lalu kembali muncul lagi. Iki nek gak hati-hati isok CLBK, cinta lama bersemi kembali. Masya Allah banyak itu. Maka saya sering mendampingi reuni-reuni yang tua-tua, saya dampingi di Sidoarjo. Itu alumni SMP 1 dan SMA 1 tahun 77 sepuh-sepuh itu tiap bulan saya dampingi, ya. Saya terus berikan tausiah rutin, rata-rata sudah jadi pejabat semua, SMP 1 sama SMA 1. Kemudian di Surabaya ini juga banyak sekali saya dampingi. Ada yang di Jakarta, ada yang di Sumatera. Itu datang 3 bulan sekali untuk bertemu dengan temannya. Tapi selalu saya ingatkan, ayo ojo nemen-nemen loh ya. Itu masya Allah rumah tangga iso hancur, itu bisa hancur. Maka nyembung seduluran kui penting, tetapi ojo sampai menjadikan masalah baru muncul, ya. Maka kalau reuni, kalau bisa istrinya diajak, suaminya diajak, sehingga apa? Tidak menimbulkan fitnah di dalamnya. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Al-Qur'an ini kok bisa merubah akhlak? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa akhlaknya Nabi ini Al-Qur'an. Ini saya ada pengalaman pada tahun 2014 akhir, ya. Itu saya dan teman saya ini sama-sama menghafal Quran di Jembrana di Bali, ya, di Jembrana di Bali. Kemudian di situ hafalan kami itu sampai pada Quran surah Ali Imran. Pada mulanya teman saya yang dari Gresik ini ngamuan. Jadi memang Gresik iki ngamuan nggih. Jadi ngamuan. Wonten sing asli Gresik? Oh, Gresik pundi? Dalam Mojopuro. Oh, Mojopuro Bunga nggih. Jadi teman saya dari Gresik itu masya Allah kalau ngamuk tidak hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Jadi itu nanti bisa terjadi yang namanya piring terbang, ya, dan banyak sekali gelas terbang kalau marah. Suatu ketika hafalan kita sampai pada Quran surah Ali Imran ayat 133. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang lebarnya itu langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa? Ada di 134 Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Iya Pak, satu yaitu orang yang mau ngetokno duwe infak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Ini saya sering kali pesan. Jadi kepada mahasiswa misalnya di ITS, karena tiap Kamis saya memberikan kajian rutin di Masjid Manarul Ilmi kampus ITS, ya. Tiap Kamis zuhur. Kalau Senin zuhur di Masjid Al Muhajirin Pemkot Surabaya. Itu kalau di ITS saya sampaikan, untuk sodakoh ojo ngenteni lulus kuliah. Justru ketika kuliah rajin sodakoh, itu yang mempercepat selesainya kuliah dan nanti menjadikan ilmunya barokah.
saya juga dimintai pendapat teman-teman dari Stesia, karena itu dekat dengan rumah saya, jurusan ekonomi, tentang ekonomi keluarga. Coba mereka pakar ekonomi tanya tentang saya, kepada saya tentang ekonomi keluarga. Ustadz, kami ini sudah rumah tangga, terus kok rezeki seret bagaimana? Saya katakan, ketika engkau mendapatkan uang atau mendapatkan gaji, ya, iku nek kepengin rezekinya lancar, gaji yang kau terima itu segera berikan kepada ibunda tercinta. Ya, dadekno gubuyune wong tuwa. Iso wong tuwa kuwi guyu, wong tuwa lan mara tuwa, insyaallah dilungkas dhuwit kuwi metu akeh. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Itu jelas. Jadi para sahabat itu bingung, ya Rasul, kalau kita punya uang yang banyak enaknya diapakno ya Rasul? Ya, maka kata Nabi, nek pancen duwe duit akeh, maka di situ berikan falil walidain, berikan prioritas kepada kedua orang tua. Masya Allah, meskipun gak akeh tapi ngekei wong tua, iku wong tua tidak melihat banyak tidaknya, tapi nyawang gatine anak nang wong tua kuwi lho, ndadekno gumuyuning wong tua, itu yang menarik ridhonya Allah. Nek wis wong tua kuwi seneng, Allah ridho, yakin ekonomi akan berjalan dengan lancar. Allahumma itu begitu. Makanya ojo medit, wong medit ku cepet mati. Dan medit itu penyakit menular, nggih. Makanya ojo cedek-cedek ambek wong medit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ciri yang berikutnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa yang kedua? Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, gelem nyepuro salai wong liya. Masya Allah, teman saya yang dari Gresik ini itu langsung, loh, nek aku isih ngamukan koyo ngene iki ora pantes belas mlebu swarga, dan jauh sekali. Maka dia menyatakan, karena itu saya bertekad mulai hari ini saya akan mengendalikan diri saya untuk tidak mudah marah. Inilah nek maca Quran sambil diangen-angen maknane, itu akan merubah perilaku. Tapi nek Quran gur diwaca tok, nanti hanya dapat pahala tapi sulit untuk berubah akhlaknya. Maka Quran itu fungsinya dua. Yang pertama lil ibadah, yang kedua lil hidayah. Lil ibadah, meskipun diwaca tok bendina gak dipahami maknane, kui oleh pahala akeh, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Kadang saya mencermati teman-teman ustadz juga kadang berlebihan dalam statementnya. Maca Quran gak dipahami blas, gonok gunane golek pahala. Itu statement yang berlebihan. Kalau ada orang yang ngendikan seperti itu, tanya sama dia, mohon maaf Ustadz, artinya alif lam mim apa? Mangkila mumet dia. Ya, karena apa? Sepakat para ulama itu alif lam mim kuwi gono sing ro maknane. Alif lam mim kuwi wallahu a'lam bimuradi. Namung Gusti Allah ingkang pirsa. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu artinya saja, itu pahalanya begitu besarnya. Satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim. Nabi ngendikan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lam harfun, mimun harfun. Jadi jenengan maos alif lam mim, itu sudah dapat 30 kebaikan. Jenengan baca Yasin, ada yang tahu Yasin berapa huruf? Betul nanti ngitung ya. Tesis saya dulu tentang Yasin, ya, jadi saya tahu. Jadi ternyata
Yasin itu ada 3.000 huruf. 3.000 huruf. Artinya apa? Nek jenengan khatam surat Yasin kali 10 itu 30.000 kebaikan. Masya Allah, kata sangat mau Quran itu pahalanya. Tapi tadi jangan berhenti di situ. Hendaknya Al-Quran menuju pada fungsi yang kedua. Apa? Lil hidayah, untuk pedoman. Bagaimana menjadi anak yang baik, temukan jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi suami yang solih, temukan jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi istri yang solihah, temukan jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi orang tua yang terbaik, temukan jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi pedagang yang sukses, temukan tipsnya dalam Al-Quran. Bagaimana menjadi polisi yang sukses, temukan jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi dokter yang hebat, temukan jawabannya di Quran. Kalau itu dilakukan, maka Al-Quran menjadi panduan dalam hidup bermasyarakat. Panduan supaya apa? Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma paham ya? Alhamdulillah. Paham? Cekap semanten. Sekarang waktunya saya bagi-bagi hadiah. Pak polisi, Pak dokter, Pak TNI boleh menjawab ya. Pertanyaannya, sebutkan doa ketika melihat hujan. Tidak ada yang tahu. Loh, di TPA tidak diajari. Oh, diajari doa mau makan bisa? Bisa. Mau tidur bisa? Nah, memang umum TPA ndok ndindi iku diajari loro kuwi. Maem ambek tu supaya sregep maem, mari maem langsung tu. Padahal nek mari maem langsung turu kuwi penyebab diabetes. Ya. Makanya kalau nyanti jenengan setelah acara ini kok makan, ojo langsung turu. Ya, karena biasanya pengajian itu sampai malam maem, mari maem langsung turu. Meskipun kiai kena diabetes, ndak ono kiai kebal kuwi, ndak ada. Ya, jadi nek mari pengajian dalu kok mangan, mari mangan turu dilungkas lemu. Mari ngono diabetes, kolesterol, asam urat, kuwi koncone wa ala alihi wa sahbihi. Maka setelah makan itu lek dawe Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab At-Tibbun Nabawi kudu melaku 100 langkah. Nek dawe Imam Al-Ghazali mantun dahar minimal kudu salat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu begitu, ojo langsung turu. Saestu kalau kita jamaah Yasin tahlil sampai malam, mari malam langsung dahar, langsung turu, yo kena loro kabeh. Saudara kita itu nanti tidak bagus. Karena apa? Nabi Muhammad itu pribadi yang sehat. Ngoten Pak Dokter nggih? Doa ketika melihat hujan, apa tadi? Dalam Allahumma sayyiban nafi'an, ya dapat hadiah. Siapa yang jawab tadi? Oh ya, ayo. Untuk istrinya ya, jangan dipakai ya. Ini penting karena saat ini musim penghujan. Coba berangkat kerja ya, bawa sepeda, ternyata di tengah jalan mantele jas hujane keting. Kira-kira atine mangkel napa seneng? Hujan. Di tengah jalan turun hujan, mantelnya ketinggalan. Ini kira-kira atine seneng napa mangkel, Bu? Dalam ya, gelo napa mboten? Yang menurunkan hujan siapa?
ini yang kadang lupa, ya, kadang lupa manusia. Makanya ayo ketika turun hujan itu gak usah gelo, termasuk ngadakno acara mulutan kok udan, gak usah gel. Wong kuwi takdir kok, takdir. Onok mantenan kok udan, alhamdulillah. Wong mukmin kudu kaya ngono. Udan gak udan tetap alhamdulillah. Karena semua yang terjadi itu termasuk rububiyahnya Allah, Rabbil Alamin. Lah wong kuwi kudu ridho marang takdire Gusti Allah. Tinggal kita saja waktu turun hujan kudu ro zikire dengan membaca Allahumma sayyiban. Ayo sarang-sarang Allahumma sayyiban nafi'an. Hati-hati loh nggih, pronunciation ya, pengucapannya makhrajul hurufnya kudu bener. Karena apa? Hari Rabu yang lalu saya pengajian di Sidoarjo, Maulid Nabi, anak SMP ya. Ada 1.200 anak ngumpul jadi satu. Saya tanya, sebutkan doa melihat hujan. Masya Allah, langsung 1 detik ada yang menjawab. Karena apa? Lihat Google. Wah, sekarang kan cerdas ya. Langsung maju ke panggung begitu. Saya tanya, ayo sebutkan apa? Yang maju perempuan. Dia menjawab Allahumma sayyiban nafi'an, tidak sayyiban. Bedanya apa? Allahumma ya Allah sayyiban, jadikanlah hujan. Sayyib itu al-matar al-kathir, hujan yang deras. Nafi'an ini membawa manfaat. Lah dheweke ngucapne Allahumma sayyiban pakai sa. Napa maknane? Sayyib itu rondo. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan saya janda yang bermanfaat. Lo coba. Lah ini kisah nyata. Rebo kemarin saya baru ceramah di Sidoarjo. Lah makanya kudu tetap sinau ngaji kepada ustadz yang ada di sini. Ngoten nggih? Ojo ngaji nang Mbak Google. Jadi Mbak Google itu untuk mempercepat saja, tapi tetap kudu ditasheh kepada ulama, kudu matur kepada orang yang alim supaya tidak salah arah. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa melihat petir. Ayo. Angelnya apa sih? Ini kan fenomena tiap hari toh nggih. Kan udan kadang disertai suara gledek petir. Nggih napa nggih? Iki kudu dongane, aja donga. Ayo doa melihat petir. Ada yang tahu? Dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kalian didahar. Tidak tahu? Ikuti saya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Sudah hafal? Jadi subhanalladzi maha suci zat, yusabbihur ra'du, yang petir gledek itu bertasbih, wal bihamdihi, dengan muji Allah, wal malaikatu, dan para malaikat juga bertasbih, min khifatih, karena rasa takutnya kepada Allah. Jadi hakikate suara petir, suara gledek itu sedang bertasbih kepada Allah. Maka kita baca itu pula. Mohon pertanyaan dirubah. Sebutkan doa ketika melihat angin puting beliung. Ini doa-doa yang wajib dihafal. Spirit Maulid Nabi kudu niru Nabi ketika menghadapi fenomena di musim hujan. Supaya apa? Tidak menjadikan madharat, tapi menjadikan manfaat. Karena Nabi ngendikan, la tasubbur rih, jangan pernah memaki angin.
Jadi ada itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Ini tiap Senin malam jam 10:30 sampai 10:30 saya baca kitab Al-Azkar di radio El Victor. Kalau jenengan pengen ngaji Al-Azkar silakan dicermati ya. Jam 9:30 malam tiap Senin. Tapi sebentar lagi khatam, saya ganti kitabnya Jawahirul Bukhari insyaallah. Mutiara Sahih Bukhari. Ya. Itu disebutkan di situ dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Imam An-Nawawi? Riwayat dari Imam Syafi'i bahwasanya yang namanya angin itu adalah jundun min junudillah. Angin itu termasuk tentaranya Allah. Angin kui tidak bergerak nek gak dikongkon Gusti Allah. Jadi angin kui melaku mergo nek sing ngongkon melaku. Sinten Gusti? Iku gak melaku sakarepe dhewe. Itu begitu. Dan ini yang luar biasa disebutkan dalam kitab Al-Adhkar juga. Ada riwayat ada seorang sahabat yang wadul kepada Rasul, ya Rasul, urip kula kok susah, duwe kok gak patek duwe. Kata Nabi terus pundi? Nabi jawabnya singkat, la'allaka tasubburih, bisa jadi kau pernah mengumpat angin. Artinya apa? Ketika ada fenomena angin itu dia marah-marah meso. Artinya dia tidak husnudon kepada Allah yang menggerakkan angin itu. Coba ibu bapak rahimakumullah, saya buat sebuah ilustrasi sederhana. Ini misalkan jenengan jalan-jalan ke luar kampung sana, di situ ketemu dengan seseorang yang membawa anjingnya. Tiba-tiba anjing yang dibawa itu seneng kepada jenengan. Ya, akhirnya apa? Ngejar jenengan. Apa yang dilakukan? Lari. Kalau dikejar anjing bagaimana? Lari atau ikut diimbangi dengan guguk ya. Sebenarnya solusi yang paling cepat adalah apa? Memanggil pemilik anjing tadi. Mas, anjing sampean lo ngejar saya. Kira-kira anjing sama pemiliknya nurut apa mboten? Nurut. Blacky, come here. Nurut itu podo angin iku makhluke Gusti. Nek Gusti Allah sing ngongkon sing gerakno nurut napa mboten? Maka ketika melihat angin yang kencang, ayo sebut asmane Allah supaya angin tidak membawa madhor kepada kita tapi membawa manfaat. Maka Nabi mengajarkan ketika ada angin bertiup kencang, yang pertama fakabbir, bacalah takbir. Yang ini kemudian dipahami ada yang kemudian azan ketika angin bertiup kencang itu. Riwayat yang berikutnya ada ini cukup panjang, yaitu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang dia diperintahkan untuknya. Kami mohon perlindungan kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan apa yang dia diperintahkan atasnya. Itu begitu. Ini doa cukup panjang. Sekarang doa yang pendek saja. Ikuti saya. Allahumma lakhan la aqiman. Ini sudah Nabi itu ketika angin bertiup sangat kencang, itu Nabi ngendikan itu. Ya, lakhan la aqiman. Allahumma lakhan, ya Allah jadikan angin ini angin yang bawa manfaat. Ada air. La aqiman, tidak angin yang membawa kemadharatan. Ini harus umat Islam kudu paham doa-doa seperti ini. Karena kita teliti ternyata apa? Kenapa sih Nabi uripe tenang? Kalau kita cermati, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mayoritas yang keluar dari lisan Nabi adalah zikrullah, zikir ing Gusti Allah. Betapa tidak, bangun tidur ada zikirnya,
Melepas baju ada zikirnya, masuk kamar mandi ada zikirnya, gosok gigi ada zikirnya, keluar kamar mandi ada zikirnya, pakai baju lagi ada zikirnya, kemudian keluar rumah ada zikirnya, naik onta kendaraan ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya, keluar ada zikirnya, dimanapun tempat dan fenomena apapun yang dihadapi ada zikirnya. Sementara kalau orang banyak zikir, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan banyak berzikir kepada Allah atine dadi tenang, atine dadi ayem. Mergo apa? Gondelane marang Gusti. Paham nggih? Maka harus dipelajari zikir-zikir, terutama yang terkait di musim hujan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan ganti mana? Pertanyaannya mudah sekarang. Oh, sudah jam berapa ini? Pertanyaannya mudah sekarang. Ya. Siapakah nama bidan yang membantu saat Nabi lahir? Dalam Suwaibah mboten. Ana bidan alumni UNER. Ada itu. Ada bidan khusus dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini Mbak Google perso. Njenengan kok misalkan searching di Google bidan yang membantu persalinan Nabi, nanti ketemu di situ. Ada paketannya, masih ada? Loh, musolanya belum free wifi? Free wifi semangat tengriki ya? Tulinan tok ya? Mungkin. Sudah ketemu bidan yang membantu persalinan Nabi? Sinten? Loh, sini akhirnya ketemu. Saestu searching ketemu. Iya. Ayo sini. Silakan kerudung. Lihat di Google tadi. Loh, ada tuh. Monggo sami-sami. Jadi begitu, ada Mbak Google perso. Mbak Google perso. Asyifa namanya. Terakhir karek siji. Laris. Pertanyaannya gampang sekarang. Gampang. Semuanya bisa dan tidak usah lihat Google. Karena Mbak Google justru tidak tahu. Tapi jenengan bisa. Pertanyaannya adalah sebutkan nama orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup dan dia sukses. Siapa? Oh, Jokowi gitulah. Presiden Jokowi. Ya, ndak sopan sama Pak Presiden ya. Sadik sini, sing wedok ae, rene. Kodong. Iki saudara ta ini? Oh ndak. Ayo, lek kodong. Gak gelem, ya wis salah sijine. Loh. Masya Allah, alhamdulillah. Ndak, bukan itu jawabannya sebenarnya.
Cuma saya berikan tadi ya ben seneng ngono tok ae. Siapa orang yang masih hidup sukses? Tidak ada. Selagi masih hidup itu semuanya karena sukses itu ketika meninggal bisa mengucap la ilaha illallah. Dok kuburan isok japi takon malaikat mungkar dan ayo sinten sing wong sing isih urip jamin nalikane mati isok ngucap la ilaha illallah. Sinten? Tidak ada seperti itu. Siapa yang menjamin dirinya nanti bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir meskipun Pak Modin mboten saged. Pak Modin itu kan dosanya paling besar. Longge Pak Modin nih. Pundi? Wah, ini ada di belakang juga ada Pak Modin kampung sebelah ya. Di situ. Iya, kenapa Pak Mutin dosanya besar? Karena begini, membocorkan soal UNAS itu termasuk pidana. Nggih napa nggih? Ujian nasional itu loh, pidana gitu. Lah Pak Mutin itu membocorkan soal akhirat. Pertanyaan mungkar dan nakir. Fulan talkin. Engko ya nek wong gede dukur nekani awakmu takon marobuka jawaban tegas ojo ndrodok jawaban pangeranku Gusti Allah kan ngoten nggih biasane nggih meskipun ngajari seperti itu ndak ada jaminan sesuk iso jawab ya jadi ndak ada yang menjamin karena hidup ini proses ndak ada orang yang sukses. Maka nanti anakku ketika kau sudah jadi dokter jangan kau menyatakan sukses. Ketika kau nanti sudah jadi tentara jangan menyatakan sukses. Ketika kau sudah jadi polisi jangan pernah menyatakan sudah sukses. Tapi terus berproses. Karena sukses yang sesungguhnya ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Terus pun di bagaimana bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata kuncinya di situ? Faman mongko utawi sapane wong zuhziha kang den dohaken sapa man anin nari ando saking neraka wa udkhilalan den lebuaken sapa man al jannata ing swarga faqad faza mongko teman-teman sukses sapa man. Sukses sesungguhnya ketika kaki sudah melangkah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia hanya tampil di televisi, hanya disebut kiai haji, duite akeh, omahe apik, mobile bagus, itu belum sukses. Itu semuanya sedang berproses. Siapa yang tahu sekarang disebut kiai tapi nanti berubah. Karena apa? Wong kuwi duweni ati, sementara ati muda berubah. Inilah jangan pernah menyatakan sukses ketika masih hidup. Karena apa? Rapot baru diberikan di akhirat nanti. Kalau menerima catatan dengan tangan kanan, maka insya Allah termasuk orang yang baik. Tapi menerima catatan dengan tangan kiri, maka tanda dia orang yang celaka. Mudah-mudahan yang hadir di majlis yang penuh barokah ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, karena di dunia berhias dengan akhlakul karimah. Allahumma. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ya, ini sebelum doa saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang santri
yang bertanya kepada ulama, ya, tentang siapa orang yang paling hebat di dunia ini. Akhirnya apa? Kata sang kiai, coba golek ono sik le. Akhirnya dia mencari, menurut dia ketemu. Kemudian dia menghadap sang kiai, kiai, saya sudah menemukan sekarang orang yang hebat adalah si fulan. Karena apa? Dia mampu berjalan di atas air. Kata kiai, le, awakmu ojo gumun nek ana wong iso mlaku dhuwur banyu, mergo bebek ya iso. Ya. Akhirnya dia cari lagi, kesana kemari, datang lagi ke kiainya. Kiai, alhamdulillah, sekarang saya sudah tahu kiai, ada si fulan yang hebat. Kok iso hebat? Kata kiai. Santri tadi menyatakan dia bisa terbang kiai. Jare kiai, manuk yoi bisa. Akhirnya dia cari lagi, yang ketiga kalinya, kesana kemari, ketemu orang sakti luar biasa. Jam 7 di Surabaya, jam 8 di Amerika. Kata kiai, bagaimana? Awakmu resong gumun, kui penggaweane setan. Iblis yoi iso. Akhirnya nyerah pun yai, menawi mekaten tiang sing hebat niku sinten. Kata kiai, orang yang hebat adalah orang yang ajek, istiqomah, mampu menjalin hubungan dengan baik, mampu menampilkan akhlakul karimah kepada Allah dan kepada sesama makhluke Gusti Allah. Kuwi wong sing hebat, ora ana sing iso ngungkuli. Mergo nek iso menjalin hubungan dengan Allah dengan baik dan manusia dengan baik, maka dia menjadi orang yang bertakwa. Sementara inna akramakum indallahi atqakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, kami yakin detik ini Engkau melihat kami, Engkau mendengar doa kami, Engkau tahu isi hati dan otak kami. Ya Rabb, kami semua berkumpul dalam rangka mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada Engkau dan kepada Rasulullah sampai ajal kami tiba. Tanamkan lisan kami senang membaca solawat atas Nabi. Mampukan totalitas tubuh kami ya Allah menghidupkan sunnah nabawi dalam kehidupan sehari-hari. Ya Rabb, karuniakan yang hadir di majlis ini, keluarga kami semuanya sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Karuniakan, limpahkan ya Rabb yang hadir malam ini di majlis yang penuh barokah ini, rizki yang halal, thayyib, barokah, ugi kathah lan sregep sedekah. Mampukan ya Allah di sisa usia kami yang hadir ini ya Allah, keluarga kami semuanya senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, Engkau Dat yang maha menyelamatkan lagi maha menjaga. Ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Rohingya, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Berikan kekuatan, berikan kemenangan, berikan pertolongan dari segala macam kezaliman. Ya Allah, selamatkan Surabaya dari bencana, selamatkan Jawa Timur, selamatkan Indonesia dari segala macam mara bahaya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana asbim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mau'izatul hasanah yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang telah disampaikan tadi untuk kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin semua yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya ceramah agama tadi, maka berakhir sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih atas kehadiran jamaah dan hadirin semua. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara tadi ada salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pengampunan kepada kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wabirrillah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.